Video ini disponsori oleh PCBWay. Seperti yang kalian lihat di awal video, kali ini saya akan membuat gendang rampak tapi elektrik. Kendang rampak ini biasanya memiliki 3 buah kendang yang terdiri dari 1 kendang induk dan 2 kendang kecil atau kulanter. Tahap pertama untuk membuatnya, kita buat dulu pola kendangnya. Untuk membuat kendang rampak ini, kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi ada bagian atas dan bawah, dan kedua bagian ini berbentuk kerucut. Sebagai contoh, pertama, untuk membuat kendang kulanter atau kendang yang kecil ini, diameter kendang ke-1 kerucut bagian atas diameternya 18 cm, diameter bawahnya 23,71 cm, dengan tinggi 12 cm. Dan untuk bagian kendang kedua, diameter kerucut atasnya 23,71 cm, diameter bawahnya 13 cm, dengan tinggi 23,53 cm. Semua ukuran ini sudah saya sesuaikan dengan ukuran kendang rampak aslinya. Dan pastikan kalian menonton videonya sampai habis, karena semua ukuran kendangnya saya akan tulis di dalam video. Untuk membuat pola kerucut ini, saya menggunakan bantuan dari templatemaker.nl. Caranya mudah sekali. Kalian hanya perlu masukkan diameter kerucut atas, kerucut bawah, dan tingginya. Maka dalam sekejap polanya langsung berhasil dibuat. Dan untuk format file pastikan dengan format PDF. Selanjutnya klik create, maka pola akan otomatis terdownload. Karena ukuran pola ini cukup besar, dan agar dapat kita cetak semua bagian dengan ukuran yang sesuai, saya menggunakan aplikasi CorelDRAW ini untuk mencetaknya. Buka file pola yang sudah kita download tadi. Pertama, pilih Print Preview. Klik Print Option. Pilih perangkat printer yang digunakan. Dan pastikan ukuran kertasnya A4 atau sesuaikan dengan kapasitas printer yang kalian gunakan. Selanjutnya, pilih Layout. Dan centang bagian Tiles Page. Klik Apply dan OK. Maka hasilnya seperti ini. Terakhir, klik icon print untuk mencetak gambarnya. Dan apabila pola yang dicetak ukurannya sedikit lebih besar atau kecil, kalian bisa atur kembali ukurannya. Jika semua bagian polanya sudah kita cetak, proses selanjutnya gabungkan semua bagian polanya dengan lakban dan potong sesuai garis polanya. Jika sudah kita potong polanya, selanjutnya gambar kembali polanya pada triplek. Untuk triplek yang saya gunakan ini tebalnya 3 mm, karena biar dapat kita bentuk nantinya. Dan kita potong tripleknya sesuai dengan polanya. Jika kalian tidak punya alat potong seperti saya ini, kalian bisa menggunakan gergaji ukir manual.
Untuk pembentukan tripleknya kita siapkan air dan kita rebus airnya. Dan di sini saya juga sudah siapkan wadah untuk tripleknya yang terbuat dari kantong plastik. Kenapa tripleknya harus kita rendam di air panas? Agar si triplek ini lebih lunak dan dapat kita bentuk dengan baik walaupun ketebalan tripleknya cukup tipis. Tuangkan air yang sudah mendidih ini pada triplek sampai tripleknya terendam. Dan kita tunggu beberapa menit. Jika sudah merasa cukup direndamnya, kita bisa langsung membentuk tripleknya. Jadi setelah melakukan 2 kali percobaan, akhirnya saya berhasil membentuknya dengan sempurna. Jadi ada 2 hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, garis-garis atau serat triplek ini diusahakan harus vertikal. Dan pastikan juga memakai triplek yang kualitasnya bagus, agar tidak ada rongga pada bagian tengah triplek yang kita gunakan, yang dapat menyebabkan seperti ini. Oke, tahap selanjutnya satukan kedua sisinya dengan potongan triplek dan lem. Agar lebih kuat, saya juga menambahkan staples. Jika lemnya sudah kering, kita bisa pasang penutup bagian atas dan bawah. Jangan lupa, bagian penutup bawah dilubangi juga untuk keluar kabelnya nanti. Dan saya juga sudah membuat kendang bagian bawahnya, yang prosesnya juga tidak berbeda dengan kendang bagian atas. Satukan kedua bagian kendang ini dengan lem. Lem agar kedua bagian ini menempel dengan lebih kuat.
Setelah itu, dempul dan amplas bagian yang tidak rata dan sambungannya. Jika sudah, kita bisa langsung mengecatnya. Untuk warna catnya, saya pakai warna coklat dan ada sedikit sentuhan warna emas. Sambil menunggu catnya mengering, kita bisa buat bagian padnya. Siapkan triplek 3 mm yang sudah dipotong bulat seperti ini. Agar tidak sakit jika kita pukul padnya, saya menggunakan Eva Foam dengan warna krim. Tempelkan Eva Foam pada triplek dan potong sisanya. Untuk menghindari pad satunya ikut berbunyi, kita perlu meredam getaran padnya pada saat kita pukul. Di sini saya menggunakan busa dengan ketebalan 1 cm. Tempelkan busa pada pad dengan lem. Selain itu, jika suatu saat nanti sensornya bermasalah, agar mudah kita lepaskan padnya, saya menggunakan velcro seperti ini dan tempelkan velcro-nya pada pad.
Dan saya menggunakan sensor getar keramik atau yang kita kenal dengan sebutan piezo. Di sini saya menggunakan ukuran piezo 27 mm. Tempelkan piezo pada pad menggunakan double tape. Dan sebelum berlanjut, saya akan membuat PCB socket untuk piezonya terlebih dahulu. Untuk rangkaiannya sangat sederhana, jadi dalam satu rangkaian ini memiliki dua piezo atau stereo. Fungsi PCB socket ini sebenarnya untuk memudahkan kita memasang piezo maupun menghubungkan modulnya nanti tanpa perlu disolder lagi, atau tinggal plug and play saja. Dan untuk mencetaknya seperti biasa, saya mencetaknya di PCBWay.com. Buat kalian yang ketinggalan promo Black Friday Big Promo Sale, jangan khawatir. Karena di bulan ini PCBWay sedang ada event PCBWay Christmas Big Sale yang gak kalah menarik promonya, karena ada penawaran hingga 50%. Kalian bisa mendapatkan kupon senilai $435. Wow! Kalian juga bisa membuat PCB prototype dengan tema Natal secara gratis. Temukan lebih banyak diskon dan penawaran khusus untuk layanan fabrikasi dan perakitan PCB mulai dari $5. Dan diskon hingga 50% untuk 3D printing dan CNC machining. Dan kalian juga bisa melakukan lucky draw. Di sini kalian mendapatkan 2 kesempatan untuk membuka 2 kotak keberuntungan, yang di dalamnya terdapat hadiah langsung yang bisa kalian klaim. Dan terakhir, penawaran spesial di PCBWay Module Store. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa kunjungi link di deskripsi video ini. Oke, langsung kita ke proses pemesanan PCB-nya. Untuk proses pemesanan sama saja seperti sebelumnya. Di sini saya menggunakan PCB standar saja. Selanjutnya kita bisa mengupload file Gerber yang sudah kita buat tadi. Dan setelah beberapa hari, akhirnya si paket PCB-nya datang juga. Oke, langsung saja kita unboxing paketnya. Jadi karena PCB yang saya buat ini cukup kecil, jadi saya buat dalam bentuk panelized seperti ini. Untuk kualitas PCB-nya bisa kalian lihat sendiri, kualitasnya sangat bagus pastinya.
Pasang semua komponen pada PCB dan solder. Untuk kendang kulanter yang saya buat ini terdiri dari 2 buah pad, jadi saya hanya menggunakan 1 buah soket saja. Dan hiasi gendangnya dengan EVA foam yang sudah dipotong strip 1 cm sebagai talinya. Buat lubang untuk panel soket PCB-nya pada kendang seperti ini. Agar dapat kita lepas dan pasang panel soket ini, di sini saya menggunakan 4 buah skrup. Di proses selanjutnya, saya akan merakit rangkaian piezo dengan modul kendangnya. Di sini saya menggunakan box mikrofon sebagai tempat modulnya. Untuk modul kendangnya, saya menggunakan keyboard wireless mini yang sudah saya buat beberapa waktu lalu. Sebenarnya untuk modulnya, kalian bisa menggunakan modul pabrikan seperti DTX atau Roland dan lain-lain, tinggal disambungkan saja. Untuk suara kendangnya, kita harus hubungkan modulnya pada smartphone. Dan tentunya saya menggunakan aplikasi Octopus untuk memapping tombol-tombol keyboardnya. Dan saya menggunakan aplikasi Real Drum untuk suara gendangnya. Untuk kendang kulanter ini sebenarnya kita hanya dapat memainkan satu pad saja, atau hanya satu sisi saja.
Dan untuk kendang induk ini saya buat 8 buah pad dan menggunakan 4 buah soket. Maka hasilnya seperti ini. Oke guys, segini saja untuk percobaan kendang rampak ini. Dan sepertinya saya masih butuh latihan lagi untuk memainkan kendang ini. Dan terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.